Jadi selama ini kan sebenarnya wilayah PSN itu cuma 1.700 hektar ya. Ya. Tapi kemudian yang dilakukan pengemban dan oknum-oknum yang ada di dalamnya itu memaksa rakyat yang berada di luar kawasan PSN untuk menjual tanahnya kepada pengemban PIK 2 dengan harga seenaknya. Seenaknya. Karena dengan dalil bahwa ini PSN, masuk PSN, you harus jual gitu. Ya. Itu yang kalau terjadi. tidak mau jual, beberapa kasus kriminalisasi itu terjadi. Oke. Dan beberapa diantaranya kita tangani. Jadi berarti selama ini yang tidak mau jual dikriminalisasi di aparat penegak hukum. Betul. Itu di kepolisian ya? Ya, melibatkan oknum kepolisian. Oke, melibatkan oknum kepolisian, ada yang dikriminalisasi, sampai ada yang dipenjara dan lain sebagainya ya? Ada sampai di penjara, dipaksa di dalam tahanan untuk tanda tangan untuk menjual sawahnya. Ada yang sakit juga ya Mas? Ada yang sakit juga, bahkan ada juga meninggal dunia. Ada yang stroke juga. Karena apa? Ini kan harapan hidup. Oke. Sawah tambak ini kan tempat untuk penghidupan mereka. Ya. Kalau ini dirampas, digusur, mereka sudah tidak bisa lagi makan. Tidak punya sumber penghidupannya. Itu yang tidak mereka pikirkan, para pengembang-pengembang ini. Oke. Jadi berarti selama ini selain kriminalisasi yang dilakukan terhadap rakyat yang tidak mau melepaskan tanahnya, ada yang di penjara, kemudian ada yang sakit masuk rumah sakit stroke, ada yang meninggal juga ya? Ada yang meninggal dunia. Menarik. Walaupun itu kan Allah ya, itu Ya, takdir. tapi kan penyebabnya ya, kan? Ya, Oke. oke. Oke, Mas Gufron. Oleh karena itu, menurut Mas Gufron, apa nih yang terpenting ketika 3 PSN ini dicabut, ya sudah tidak dimasukkan lagi dalam RPJMN? Apakah ini tanda-tanda bahwa pemerintah sudah mulai mendengarkan nih, ya, merespon aspirasi rakyat yang ada di Tanah Banten yang selama ini sudah sangat menderita, Ya. mungkin terpuruk ya? Iya. Kira-kira menurut Mas Gufron apa nih? Ya, saya kira ini kan bagian dari proses panjang sebenarnya pemerintah untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di Banten ya, bahwa banyak orang yang teraniaya, yang terzalimi, gitu ya, kemudian ada aksi-aksi di mana-mana, itu kan menjadi perhatian pemerintah, bahwa ternyata PSN PIK 2 itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sama sekali tidak ada. Sama sekali justru malah menimbulkan madorot yang sangat besar yang menimpa bagi masyarakat Banten. Jadi atas dasar itulah kemudian Presiden melihat bahwa ya PIK 2 harus dilepaskan dari proyek strategis nasional. Selain juga menimbulkan madorot yang besar, kerusakan lingkungan gitu ya, kemudian kehilangan mata pencarian, bahkan banyak juga yang dikriminalisasi, juga memang PIK 2 itu adalah semata-mata kepentingan bisnis, bukan kepentingan masyarakat yang banyak. Jadi memang kalau dilihat PSN PIK 2 ini sebenarnya orientasinya bisnis ya. Bisnis. Bukan proyek untuk kepentingan publik. Karena kan PSN itu harus proyek yang bisa dimanfaatkan secara luas oleh publik.